Siapa yang melalui jalan ini pasti dia akan bahagia. Apakah jalan kebahagiaan ini? Sederhana saja, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut kepada Nabi. Selesai. Jadi ketika manusia ini, siapa orang yang taat kepada Allah, orang kaya, miskin, punya pangkat dan tidak, apabila dia dalam hidupnya yang ada dalam hidupnya adalah ketaatan kepada Allah, maka yakin dan percaya orang itu akan bahagia. Kebahagiaan itu bukan yang nampak-nampak. Manusia memang makhluk dua dimensi, dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Jasmani manusia ini sebenarnya sumbernya dari tanah, dan itu banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dari tanah ini tercipta yang namanya manusia, dan kita tidak tahu kita berasal dari mana ini sebenarnya, dari tanah. Yang namanya sperma manusia ini, itu satu kali hentakan sperma itu bukan satu bibit manusia di situ, tapi miliaran bibit manusia di situ. Yang jadi manusia seperti kita hanya satu dari miliaran itu.
begitu hebatnya itu, kita tidak tahu yang jadi kita itu apa dari ayam atau dari daging sapi atau dari sayur atau dari beras, kita tidak tahu. Jadi hadirin yang mulia, sel-sel makanan yang dimakan inilah yang menjadi sperma, kemudian inilah yang menjadi bibit-bibit manusia. Dan satu sentakan sperma, sekali lagi, satu kali hentakan sperma itu melahirkan miliaran bibit manusia. Yang jadi manusia paling satu. Atau kalau ada kembar 2, 3, itu bukan kebiasaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang seperti kita ini perjuangannya dari awal, itu sudah perjuangannya. Maka hadirin yang mulia, hidup di dunia ini pun juga perlu dengan perjuangan. Nah, kalau orang tidak berjuang dalam hidup, dia akan susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting saya ingin garis bawahi di awal, bahwa sebenarnya semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu dakwah, silaturahmi, khususi, semua ini nampaknya kewajiban. Tapi pada hakikatnya itulah memang kebutuhan manusia. Saya ulangi, penting supaya kalau ini kita paham, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam mengamalkan ini agama. Tidak ada yang susah dalam mengamalkan agama. Cuma orang masih memahami agama sebagai suatu kewajiban, maka dia akan susah dalam hidupnya karena dia mewajibkan dirinya. Tapi kalau orang menganggap bahwa agama ini adalah suatu kebutuhan, alangkah indahnya menikmati ini agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi penting ini, bahwa semua apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, yang nampaknya ini adalah kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus ditinggalkan, sepertinya ini adalah kewajiban, tapi perlu dipahami, itu sebenarnya kebutuhan manusia itu sendiri. Dan kalau agama ini tidak ada dalam hidup manusia, maka rohaninya menderita dan orang itu tidak akan bahagia dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhan? Kita sudah biasa, kita butuh ini. Tapi apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Saya ulangi penting. Kalau ini kita pahami, Pak, menjalankan dakwah ini jangankan dalam kota, ke dunia kita akan datang. Apabila kita paham apa sih sebenarnya kebutuhan pokok daripada manusia ini. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, jadi kebutuhan ini adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Saya kembali dulu untuk memahami lebih jauh. Manusia ini tadi adalah makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, inilah yang bersumber dari tanah. Kemudian karena jasmani ini bersumber dari tanah, maka seluruh kebutuhannya juga bersumber dari tanah. Makanannya, minumannya, rumahnya, semuanya bersumber dari tanah. Dan jasmani ini akhir perjalanannya akan kembali menjadi tanah, bukan itu yang kembali kepada Allah. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, inilah yang disebut dengan unsur rohani. Unsur rohani ini adalah wahyu, dan inilah yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Ketika 4 bulan di dalam perut ibu, dalam hadis yang dijelaskan seperti itu, 40 hari air mani, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, maka terbentuklah manusia. Barulah Allah tiupkan roh. Jadi Allah tiupkan roh. Roh inilah yang ada dalam diri kita, dan inilah yang menyebabkan manusia itu hidup. Jadi hidup itu adalah bersatunya jasmani dan rohani, namanya hidup. Ketika jasmani dan rohani ini berpisah, inilah yang disebut dengan
dengan kematian. Dan ada yang disebut dengan kematian sementara, ada yang disebut dengan kematian selama-lamanya. Kematian sementara itu yang kita kenal dengan hidup, tidur. Kalau orang tidur itu rohani pergi. Pasti orang tidur itu tidak sadar. Biar dia apa-apa orang saat tidur itu tidak ada masalah itu. Kalau dia merasa sakit tidak tidur itu, pasti sudah bangun itu. Selama dia tidur tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Rohani berangkat dan rohani bisa kembali lagi. Hadirin yang mulia, ketika orang tidur Allah genggam itu rohani. Dan siapa yang Allah lepaskan kembali rohani, kembali ke tempatnya. Tapi ketika Allah genggam seterusnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua unsur. Dan dua-duanya punya kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan tadi adalah sesuatu yang tidak terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, maka kita merasa susah dalam hidup. Saya kasih contoh hadirin yang mulia. Makan itulah kebutuhan. Kebutuhan kita. Kira-kira kalau kita tidak makan, susah kan? Luar biasa susahnya. Gak bisa tidur, bunyi-bunyi kita perlu, pusing kepala, banyak masalah kalau kita lapar itu. Sesuatu yang tidak perlu marah. Kalau ada orang suka marah-marah, kira-kira lapar itu. Panggil dulu hikmat itu, pas sedikit dulu. Dan kalau marah-marah kita makan sama. Hadirin yang mulia, ada kebutuhan. Dan kalau tidak terpenuhi kita sendiri pun juga kalau kita haus itu kita minum. Selama kita tidak minum, kita akan tersiksa. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Dan inilah yang disebut dengan kebutuhan jasmani. Nah, rohani juga punya kebutuhan. Dan kalau rohani ini tidak terpenuhi kebutuhannya, maka rohani itu menderita. Sebagaimana menderita fisik kalau tidak tercapai kebutuhan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kebutuhan rohani itu sebenarnya? Karena rohani ini adalah gaib, maka kebutuhannya pun juga gaib. Apakah yang gaib itu? Inilah disebut dengan pahala. Maka hadirin yang mulia, mari kita lihat secara sederhana dalam kehidupan. Salat ini kan kita lihat salat ya. Salat ini nampaknya ini adalah kewajiban. Tetapi pada hakikatnya salat itu adalah kebutuhan daripada majalah rohani kita. Dan kalau orang tidak salat, maka menderitalah itu rohani sebagaimana menderitanya fisik kalau dia tidak makan. Saya ulangi Pak, ini penting. Bahwa kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita itu nampaknya memang kewajiban, tapi pada hakikatnya itulah kebutuhan manusia. Dan kalau itu tidak terpenuhi, maka rohani kita akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau tidak makan dan kalau tidak minum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kira-kira posisinya salat ini. Kalau orang masih menganggap salat ini, salat, dakwah, silaturahmi 2,5 jam masih dianggap sebagai kewajiban, tidak ada enaknya itu mengamalkan itu perintah, tidak terasa nikmat. Tapi kalau kewajiban yang Allah perintahkan kita sudah anggap sebagai suatu kebutuhan, maka luar biasa menikmati itu salat itu. Kita akan nikmati yang namanya jaulah, kita akan nikmati yang namanya khususi, karena memang itu kebutuhan rohani kita. Semakin kuat kita khususi, semakin kuat kita dakwah, semakin kuat kita tahajud, maka rohani itu semakin merasakan kenikmatan yang luar biasa. Allah Akbar. Maka hadirin yang mulia, dan saya ulangi penting, agama ini nampaknya adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya memang itu kebutuhan manusia. Dan kalau manusia tidak mengamalkan agama, rohaninya akan menderita. Sebagaimana menderitanya fisik kalau dia tidak makan, menderitanya fisik kalau dia tidak minum. Karena itu adalah kebutuhan. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang kita ini kalau kebutuhan jasmani
mau sempurna. Ya, kalau kebutuhan rohani asal-asalan saja. Bagaimana rohani? Ini enak, asal-asalan kita ala deni. Sementara kebutuhan jasmani mau sempurna. Saya tanya bapak-bapak dan saudara yang mulia, kalau kita makan kebutuhan fisik kan, apa cuma nasi saja? Ada sayurnya, ya. Ada gami-gaminya ya. Ada ayam panggangnya, macam-macam lah masuknya. Habis itu minum dari es buah. Habis itu ditutup lagi dengan cair. Jadi untuk fisik ini luar biasa. Bahkan ada kalau lain keluar tidak merasa dimana. Ambil. Kenapa dia tidak ada cair? Bila bagaimana caranya? Aku cuma kasih keluar tadi udah 1.000. Mau sempurna, pengorbanannya tidak sempurna. Susah juga kita ini. 15.000 dalam kondisi yang seperti ini, bensin 100.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pikir-pikir bensin itu bukan urusan kita. Yang urusan kita jauh lebih sama jauh itu Allah. Kalau kita pergi bensin mudah untuk dikerjain. Allah Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat dalam makan kita, minum saja mana orang minum air apa namanya air putih saja. Baru bangun, itu kasih Pak, ada kopi, ada cair, ada kue. Oh sempurna fisik ini, masa ibadah tidak sempurna? Ya. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita biasa ya Allah, ini orang tidak mengerti, tidak merasakan nikmatnya. Dia kopi terlambat salat, habis lama itu loncat saja itu makan nasi saja itu. Gimana mau merasakan nikmatnya ibadah ini? Makanya yang mulia, jadi untuk merasakan nikmatnya ibadah, sempurnakan lagi itu kebutuhan rohani, sebagaimana kita menyempurnakan kebutuhan jasmani. Ya. Coba saya katakan bapak-bapak dan saudara yang mulia, tidak usah lama-lama Pak, 40 hari saja, karena ini 40 hari selalu dibukakan. 40 hari saja kita mengamalkan agama ini dengan sempurna. Salat misalnya, Anda akan merasakan kenikmatan dalam mengamalkan ibadah. Hadirin yang mulia, coba mulai hari ini sebenarnya Pak ini untuk menjadi baik gampang saja. Tidak usah orang lain, kita saja. Mau nggak kita jadi baik? Kalau mau gampang. Mulai niatkan hari ini saya akan menyempurnakan agama dalam hidup saya. Kalau kita sudah berniat begini, insya Allah mudah Allah berikan jalan untuk mengamalkan itu agama. Makanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba sebelum azan dikumandangkan, Bapak usahakan sudah ada di masjid. Sebelum atau mengaji masjid itu belum bisa lawat, mengaji maksud saya. Kalau sudah mengaji masjid, tinggalkan di pekerjaan. Itu pertanda sebentar lagi waktu salat sudah. Tergerak rohani kita, rindu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara rohani itu ke masjid dulu baca-baca Quran, zikir-zikir, mungkin musakara. Habis itu kedengaran suara azan. Jawablah itu suara azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Sudah jawab. Rohani itu sudah tenang Pak, sudah mulai tenang. Setelah itu sholat kafiyah dulu. Sholat kafiyah dengan penuh kekhusyukan luar biasa. Jiwa itu sudah mulai tenang luar biasa. Barulah kita masuk ke proses ibadah yang sesungguhnya, yaitu salat dhuhur. Setelah salat dhuhur misalnya, maka kita antar rohani zikir-zikir dulu. Zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Macam-macam zikir yang diajarkan oleh ulama-ulama. Setelah itu baru kita salat kafiyah 2 rakaat.
setelah itu mungkin baca-baca Quran. Kalau Bapak dan saudara yang mulia bisa melakukan seperti ini 40 hari saja, maka rohani ini akan merasakan kenikmatan luar biasa. Tapi kalau hanya salat, engkau dianya tidak ada, bakdianya tidak ada, sikir-sikirnya tidak ada, nasi gitu nang sayur memakan rohani, bagaimana rohani akan menikmati kenikmatan seperti ini? Begitupun juga dengan dakwah ini. Kalau dakwah itu kita sudah anggap bahwa kalau kita dengar bayang seperti ini, kita sudah anggap ini, oh saya sudah dakwah. Itu berarti beras gitu Pak, beras gitu, menderita rohani kita ini. Kalau Bapak dan saudara yang mulia mau melihat rohani kita ini enak, tenang, damai, karena ini dakwah adalah kebutuhan yang luar biasa. Dan kalau dakwah ini dihidupkan Pak, maka rohani kita ini luar biasa bersinarnya. Dan kalau rohani ini bersinar, jangankan perluan dunia, surga dan neraka pun mampu untuk dilihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang selalu dikatakan untuk melihat itu memang dibutuhkan dua. Fisik kita ini untuk melihat ini itu juga dibutuhkan dua. Yang pertama dulu, fisik ini harus sehat. Tapi biasa kan kita tanya orang, apa yang dimaksud fisik sehat? Ya apa yang sehat Pak? Ya sehat. Apa yang dimaksud dengan sehat? Diuntungkan juga. Sehat itu sederhana saja. Apabila seluruh anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang dimaksud dengan sehat. Mata bisa melihat, itu sehat. Kalau mata tidak bisa melihat, sakit itu Pak. Kaki ini bisa berjalan normal, bisa lari-lari, kaki ini sehat. Tapi kalau sudah 3 kali kakinya Pak, sakit itu. Jadi yang dimaksud dengan sehat, apabila anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya, maka itu yang disebut dengan sehat. Begitupun juga rohani kita. Apabila rohani kita ini berfungsi sebagaimana mestinya, alangkah indahnya menikmati kehidupan. Jangankan saya katakan dunia, pemandangan akhirat pun akan kita lihat apabila rohani kita sehat. Sama dengan kita, bagaimana melihat dunia ini kalau mata kita sakit? Ya, tak mungkin Pak. Jadi orang bisa melihat itu ada dua unsur. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Kalau cahaya dari luar ketemu dengan cahaya dari dalam, itu bisa melihat. Tapi kalau ini tidak ketemu, tidak bisa melihat. Sekalipun ada cahaya di dalam, ada juga di luar. Contohnya ini. Ini malam, ada lampu. Lampu ini kan cahaya dari luar. Kemudian kita buka mata, cahaya dari dalam. Kalau lampu ada, kemudian kita buka mata, itu bisa melihat. Saya bisa melihat bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Tuan-tuan juga bisa melihat kepada saya. Kenapa? Cahaya dari luar ada, cahaya dari dalam ada. Coba mati lampu Pak. Saya duduk di sini. Ada yang lihat? Tidak. Sekalipun bapak buka mata, tidak akan lihat saya. Kenapa? Karena cahaya dari luar tidak ada. Atau sebaliknya, ada lampu, bapak tutup mata semuanya, bisa lihat saya? Tidak mungkin. Jadi nanti bisa melihat cahaya dari luar ada, cahaya dari dalam ada, barulah bisa melihat. Begitulah juga yang namanya pemandangan surga, pemandangan neraka. Sebenarnya itu hadirin yang mulia, dalam suatu perjalanan sufi. Sebenarnya ini kita tidak bisa melihat indahnya pemandangan akhirat itu karena kita terhijab dari sifat-sifat yang jelek. Seandainya ini hubungannya dengan akhlak, seandainya semua sifat-sifat yang jelek dalam diri kita, dengki, iri hati, egois, mau dihormati, mau disanjung, mau dipuji, semua ini hilang dari diri kita, maka Allah akan membuka hijabnya dan Allah katakan, inilah aku yang sesungguhnya. Tapi selama kita mau dipuji, selama kita mau dihormati, selama kita mau disanjung,
ada rasa dengki, ada rasa iri, sombong dalam diri kita, Allah akan menghijab dirinya terhadap kita. Tidak akan menikmati pemandangan akhirat. Baca Quran tidak merasa nikmat dengan Al-Quran. Mungkin juga kerja dakwah, tapi karena mau dihormati, tidak ada pun juga pemandangan akhirat yang bisa nampak dalam hidup. Maka jadi yang mulia, sebenarnya berapa sih harganya di kita? Kalau orang mau harga diri, berapa sih harganya? Dan di mana-mana saya sampaikan, baru-baru ini dalam malam markas di Sopik, saya bilang, kalau Anda tidak mau menghancurkan harga diri, jangan mengharapkan agama ini akan tersebar kemana. Hancurkanlah harga diri kita. Tidak usah kita mau dihormati, tidak usah kita mau disanjung, maka hidayah ini akan tersebar ke seluruh alam. Kenapa takut untuk jauhan? Kenapa takut untuk khususi? Kenapa takut untuk ini? Karena di dalam diri kita masih ada perasaan mau disanjung dan dihormati. Coba kalau kita tidak mau disanjung, datang saja. Yang namanya dakwah, resikonya dua. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, tidak jadi masalah. Itulah resikonya. Nabi mencontohkan seperti itu. Apakah kalau kita ditolak langsung doakan keburukan orang? Tidak sama sekali. Buka kisah sahabat yang pertama, perjalanan Rasulullah ke Taif. Nangis kita membaca kisah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan agama ini akan datang apabila rohani kita sehat. Dan kesehatan rohani itu apabila amal agama itu ditunaikan. Intinya adalah dakwah. Dan ketika bapak-bapak hidup dalam dakwah, kemudian menghidupkan dakwah di mana-mana, baik intiqali maupun makami, amal makami hidup 5 amal makami, saya yakin luar biasa sehatnya rohani, pemandangan akhirat akan nampak di hadapan kita. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat pemandangan akhirat, itu harus buka mata hati kita dan terimalah cahaya dari Tuhan. Apakah cahaya itu? Inilah Al-Quran. Ketika Al-Quran bercerita tentang surga, ini adalah cahaya. Kemudian bukalah hati kita dengan keimanan, percaya itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau keyakinan dalam hati bertemu dengan itu, maka nampak pemandangan surga dalam diri kita. Cuma memang harus dihilangkan rasa dengki, dihilangkan rasa sombong, dihilangkan menganggap diri kita lebih hebat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin dalam pengajian ada orang yang tanya, ini kan sesuatu dari Nabi ini, kenapa kita berbeda? Ini kok salatnya begini, ini salatnya begini, ini kok kuno, ini tidak kuno. Saya bilang, Pak, yang namanya Nabi ini bukan hanya satu sabdanya, ribuan sabdanya. Persoalan salat saja, dari kita takbir Allahu Akbar sampai salam, ada mengatakan tidak sedikit dari 700 khilafiyah yang ada di dalamnya. Hadirin yang mulia, jadi bagaimana menyikapi ini? Sederhana saja. Dan bahkan saya katakan, seandainya orang tidak kunut semuanya, maka hancurlah kehidupannya. Ada sunnah Nabi yang tidak teraktualkan. Tapi apa yang terjadi? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Sehingga sunnah Nabi yang kunut itu lestari sampai akhir zaman. Sunnah Nabi yang tidak kunut juga lestari sampai akhir zaman. Doa yang angkat tangan hadisnya sahih. Doa yang tidak angkat tangan juga hadisnya sahih. Seandainya orang angkat tangan saja berdoa, maka hadis Nabi tidak angkat tangan tidak akan teraktualisasi. Tapi karena orang ada yang berdoa angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, maka seluruh hadis Nabi akan lestari sampai akhir zaman. Jadi yang mulia, bukan di situ masalahnya. Masalahnya ini adalah bagaimana kita saling memahami, atau dalam bahasa sederhana begini. 10 itu berapa? Mungkin di sini mengatakan 10
4 tambah 6. Di tengah mengatakan 10 5 tambah 5. Yang di sana mengatakan 10 3 tambah 7. Yang di belakang mengatakan 9, di susah mengatakan 28. Mana yang benar? Semuanya benar. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, silakan kita amalkan. Dan alangkah indahnya saya itu syukur, Pak. Kalau saya sementara salat, Allahu Akbar, ada orang yang salat goyang-goyang tangannya. Ya Allah, alhamdulillah. Ada juga orang yang menghidupkan sunnah Nabi seperti ini. Karena enak tuh. Jangan kau lagi. Apa ini semuanya begini-begini? Ini begini. Allah Akbar. Kita harus memahami bahwa kalau ada melaksanakan salat beda dengan kita syukur, ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi seperti ini, sementara saya menghidupkan sunnah Nabi seperti ini. Alangkah indahnya kehidupan. Maka hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apabila kita merasakan ini agama, maka perlu dipahami, jadikanlah agama bukan kewajiban, Pak. Tapi agama itu adalah kebutuhan rohani kita. Dan kalau ini tidak tercipta, Pak, maka rohani kita akan menggelepar, tidak ada kekuatan apa. Bagaimana rohani yang seperti ini mau kembali kepada Allah kalau sudah rohnya tidak bisa punya tenaga? Inilah orang yang menderita di perjalanan akhir hidupnya. Karena dia harus kembali kepada Allah, tapi tidak ada tenaga, maka dia tidak akan sampai kepada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puncak daripada perjuangan dalam kehidupan rohani kita ini adalah dakwah. Menyampaikan ini agama. Makanya contoh kita sederhana. Tadi ayat yang saya bacakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang dulu dari golongan Ansar dan golongan Muhajirin, inilah contoh. Inilah yang disebut dengan sahabat. Sahabat ini adalah generasi yang sudah dijamin masuk surga. Ayatnya sudah jelas. Radhiyallahu anhu. Allah reda kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka rida kepada Allah. Jadi kalau kita sudah rida kepada Allah dan Allah rida, apa yang sebenarnya maksudnya rida? Yang dimaksud dengan rida itu senang menerima seluruh ketentuan Allah. Itu yang disebut dengan rida. Kita diperintahkan sholat, senang menerima perintah sholat ini, merasa nikmat kalau kita sholat. Inilah disebut dengan rida. Kita disuruh dakwah, senang dengan melakukan dakwah. Semakin banyak kita jumpai, semakin kita senang dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang mengatakan macam-macam. Datang di sana. Ada yang pada cerdas datang semua lagi. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan orang bodoh-bodoh datang semua ini lagi. Ini orang tidak tahu bahwa istilah semua ini datang. Hadirin yang dimuliakan, tapi tidak usah, Pak, tidak usah kasih tahu. Kita keluar, peganglah itu ada, Pak. 20 adab dakwah, pegang dalam kehidupan. Dan kalau Bapak tidak punya amil, jadikan 20 usul dakwah sebagai amil dalam hidup kita. Saya ulangi penting. Kalau memang Anda tidak punya amil, maka jadikan 20 usul dakwah sebagai amil menuntun kita dalam perjalanan dakwah. Maka jadi yang mulia, perbanyak yang namanya dakwah, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat rohani ini, maka jadikan dakwah ini sebagai suatu kebutuhan. Jadi kalau Bapak ini hanya musyawarah saja, tidak taklim, maka nasi itu taklim itu sayur. Khusus itu, mungkin itu ayam panggang itu khusus apa itu? Kalau kita dibentak-bentak oleh orang, maka itu kentang misalnya. Jadi kalau Bapak tidak pernah dibentak-bentak, tidak pernah dicaci maki, tidak merasakan nikmatnya dalam berdakwah ini. Orang yang katakan kamu dapat sunnah. Dapat sunnah itu artinya apa yang pernah dirasakan Nabi dan para sahabat kita rasakan dalam hidup. Ketika kita dapat sunnah seperti ini, sabar luar biasa, rohani luar biasa, memandang pemandangan akhir. Dan kita bisa melihat, bidadari itu memandang kepada saya. Bapak yakin
bahwa kalau kita meninggal berapa bidadari? 2,5 juta. Tahu nggak 2,5 juta? Dan tidak ada yang sama mukanya. Sedangkan manusia di Indonesia saja yang tidak sama mukanya hanya tergila-gila. Padahal itu meninggalnya juga, menstruasi juga, busuk juga kalau dia tidak mandi. Sementara bidadari ini keamsal ilmu, dia seperti mutiara-mutiara yang tersusun. Allahu Akbar. Kayaknya kita masuk surga sedepan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketika kita mengamalkan agama ini dengan penuh bahwa itu adalah kebutuhan rohani saya, maka agama ini enak untuk kita kerjakan. Silaturahmi enak kita kerjakan karena itu kita anggap rohani kita. Maka 2,5 jam kita kerjakan karena kita anggap itu kebutuhan rohani kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dakwah ini tidak hidup, kehidupan akan susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Dan Allah sudah mencap kalimat la ilaha illallah harus tersebar ke seluruh rumah-rumah yang ada di dunia ini. Nabi sudah meninggal dunia. Disinilah tanggung jawab kita semuanya. Semakin kita ambil tanggung jawab ini, rohani akan terasa nikmat dalam hidup. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kebutuhan itu kan kalau banyak, biasanya kalau makan setengah piring kan kurang bagus, Pak. Nanti kalau piringnya penuh, kalau lapar betul ya kurang bagus. Kalau memang masih lapar ditambah-tambah dulu. Maka begitulah rohani kita ini. Kebutuhan sederhananya itu 3 hari Pak itu paling sedikit saja itu nasinya itu. Tidak ada, belum ada sambal-sambalnya di situ. Nasinya ada sambal-sambalnya sedikit kalau 40 hari. Tapi belum ada itu ayam gorengnya. Kalau Anda merasakan nikmatnya ini rohani dalam berdakwah, paling sedikit 4 bulan setiap tahun. Allah. Salah kita Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak yang keluar 4 bulan akan merasakan kenikmatan rohani dan pemandangan surga terbuka di hadapan kita. Salah kita sama-sama. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,